Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang panas bumi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama dari saya, Marina Mahadana. Saya Renhat. Saya Intan Paulina Kaat. Saya Ria Risana Gultom. Saya Rika Zulia. Saya Nur Kolbi. Jadi, materi yang pertama tentang panas bumi adalah pengertian konduksi panas. Konduksi panas adalah salah satu dari 3 metode utama perpindahan panas yang melibatkan transfer energi panas melalui materi tanpa pergerakan materi itu sendiri. Proses ini terjadi ketika partikel-partikel dalam suatu materi bergerak secara acak dan bertabrakan satu sama lain, sehingga energi panas ditransfer dari partikel yang lebih panas ke partikel yang lebih dingin di sekitarnya. Contohnya adalah contoh penerapan konduksi panas, salah satunya saat memasak dengan menggunakan panci logam di atas kompor. Panas dari kompor ditransfer ke panci melalui konduksi, yang kemudian menyebar ke seluruh permukaan panci dan akhirnya ke makanan di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik umum energi panas bumi antara lain, yaitu yang pertama sumber energi bersih, ramah lingkungan, dan sustainable. Yang kedua, bebas dari resiko kenaikan atau fluktuasi bahan bakar fosil. Yang ketiga, ada tidak dapat diekspor, hanya dapat digunakan untuk konsumsi dalam negeri atau indigenous. Yang keempat, tidak tergantung cuaca, supplier, dan ketersediaan fasilitas pengangkutan dan bongkar muat dalam pasokan bahan bakar. Yang terakhir, yaitu tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya adalah panas bumi dapat muncul di permukaan dalam bentuk 1. Gunung api. Manifestasi langsung dari magma yang naik ke permukaan bumi melalui celah-celah dalam kerak bumi. Ketika magma mencapai permukaan, ia mendingin dan membentuk lapisan batuan baru yang disebut lava. Proses ini sering disertai dengan letusan gunung api, di mana lava, abu vulkanik, dan gas dilepaskan ke atmosfer. 2. Mata air panas. Air yang terperangkap di dalam kerak bumi dipanaskan oleh sumber panas bumi dan muncul ke permukaan dalam bentuk mata air panas. Mata air panas sering dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan seperti pemandian air panas, pengobatan, atau pembangkitan listrik geotermal. Yang ketiga, ventilasi laut. Di dasar laut, air laut bertemu dengan batuan panas dalam bumi, menciptakan area yang dikenal sebagai ventilasi laut. Di sini, air laut dapat dipanaskan oleh panas bumi dan menciptakan lingkungan unik bagi organisme laut yang hidup di sekitarnya. Selanjutnya ada pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi adalah aspek kunci dalam memenuhi kebutuhan energi manusia dengan cara yang berkelanjutan dan efisien, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa aspek penting dalam pemanfaatan energi meliputi yang pertama, sumber energi, identifikasi dan pengembangan sumber energi yang melibatkan energi fosil, yaitu minyak, gas, batu bara, energi terbarukan seperti surya, angin, hidro atau panas bumi, dan yang terakhir ada energi nuklir. Yang kedua ada konversi energi. Proses konversi energi dari sumbernya ke bentuk energi yang dapat digunakan, seperti listrik atau panas. Ini melibatkan teknologi dan perangkat seperti pembangkit listrik, panel surya, turbin angin, dan lainnya. Yang ketiga ada efisiensi energi. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan energi, mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan negatif. Ini melibatkan inovasi teknologi dan praktik-praktik hemat energi. Dan yang terakhir ada energi terbarukan. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Teknologi seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik geotermal menjadi fokus dalam mengadopsi energi terbarukan. Nah, berikutnya ada dampak positif panas bumi terhadap kehidupan dan lingkungan. Yang pertama, itu sumber terbarukan panas bumi dapat digunakan untuk membangkit listrik dan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, ada mengurangi emisi karbon. Penggunaan energi panas bumi dapat membantu mengurangi emisi karbon karena prosesnya bersifat bersih. Lalu yang ketiga ada potensi pariwisata. Kawasan geotermal seringkali menjadi objek wisata karena keindahan alamnya, seperti mata air panas dan geyser.
Lalu yang keempat, peningkatan lowongan kerja. Penggunaan energi panas bumi menciptakan suatu lowongan kerja yang dapat membantu perekonomian di masyarakat. Lalu yang terakhir, yang kelima, menghemat bahan bakar dengan menggunakan panas bumi berarti kita tidak perlu terus-menerus menggali bahan bakar fosil seperti batu bara ataupun minyak. Kalian tahu gak sih, selain dampak positif, panas bumi juga menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan. Itu yang pertama, kerusakan alam. Penggunaan panas bumi membuat pembangkit listrik merusak alam sekitarnya. Yang kedua, risiko bencana. Proses pengambilan panas bumi bisa meningkatkan risiko gempa bumi atau letusan gunung berapi di daerah yang terpengaruh. Ketiga, ketergantungan berlebihan. Bergantung terlalu banyak pada panas bumi bisa berisiko, seperti tergabungnya pasokan atau harga yang sangat naik. Yang keempat, penggunaan air pembangkit listrik. Panas bumi membutuhkan banyak air. Nah, hal ini bisa membuat berkurangnya pasokan air. Dan yang terakhir, yang kelima, pencemaran air dan tanah. Proses pembangkit listrik panas bumi bisa mencemari air dan tanah dengan bahan kimia berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.